adik-adik semua, Selamat Hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik semua, kakak harus terus mengingatkan supaya adik-adik tetap menjaga kesehatan dan kebugaran adik-adik. Hari ini kami mau mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah hidup dengan jujur. Sekarang semua adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Sombama Jehovah. Musik. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang selalu memberikan anugerah kepada kami, memberikan hari yang baru, memberikan kesehatan, memberikan kehidupan bagi kami adik-adik sekolah minggu. Hari ini kami mau memuji Engkau, mau memuliakan Engkau, dan mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan dan pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Senang-senang memuji Tuhan. Musik. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukan tangan. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti daun melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Duduk kembali. Sekarang kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-7 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan.
orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Semua lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Holland Dana. Musik. Holland Dana na met metal, alay na boyaw tu Jesus lang. Holland di bana olo ati, pai masahat tu surgoi. O Tuhan Yesus jago nawo, tung somar gogo nagdarapon. Ihongo lutung pake mai, nawasang ngapon di goarni. Semua adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Filipi 1 ayat 6. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Aku Diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Opung doli, opung goru, nambaru tulang. Mama, papa, adik kakak, semuanya diberkati Tuhan. Adik-adik semua lipat tangan. Kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, persiapkan Alkitabnya. Sekarang, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Tangaku na met-met. Musik.
Adik-adik sekolah minggu yang baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Kitab Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 1 sampai ayat 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapahani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik, dalam kitab Kisah Para Rasul ada tertulis tentang hidup jemaat mula-mula. Mereka hidup rukun, saling memberi, suka berbagi, dan mau membantu orang yang kekurangan. Mereka hidup dengan penuh kasih dan saling membangun sebagai tubuh Kristus. Mereka hidup tanpa kekurangan, sebab segala kepunyaan yang ada pada mereka menjadi milik bersama. Mereka menjual segala kepunyaannya untuk dibawa dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul dan kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Di sini, dalam firman yang sudah kita dengar tadi, diberitahu kepada kita ada suami istri, Ananias dan Safira. Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka menjual sebidang tanah untuk dibawa ke hadapan rasul-rasul.
suami istri ini bekerja sama dalam perbuatan baik. Namun mereka bersekongkol dalam kejahatan, bersekongkol dalam dusta. Motivasi mereka sebelumnya baik, namun berubah menjadi dusta yang terencana. Mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Rasul Petrus yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus mengetahui kejahatan Ananias dan Safira, bahwa mereka tidak jujur. Mereka mendustai Roh Kudus. Bukan manusia yang mereka dustai, tetapi Allah. Adik-adik, Rasul Petrus berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Nah, adik-adik tahu kan? Dusta berarti mengingkari kebenaran yang ada. Tidak ada orang yang ingin didustai. Tidak ada dusta untuk kebaikan. Dusta tetaplah dusta sampai kapanpun. Dusta tetap suatu kesalahan yang bisa menyakiti orang lain, yang berujung pada kehancuran, yang dapat merugikan diri sendiri dan juga yang ada di sekitar kita. Dusta berdampak tidak baik dalam hidup dan tidak membangun hidup bersama. Rasul Petrus mengatakan kepada Ananias, selama tanah itu tidak dijual, tanah itu tetap kepunyaanmu. Setelah dijual, hasilnya tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan jahat? Engkau telah mendustai Allah. Saat itu juga rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu ketakutan. Beberapa orang muda datang mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah Safira. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepada Safira, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah Safira di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Orang-orang muda mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Semua jemaat dan orang yang mendengar hal itu sangat ketakutan. Ananias dan Safira kehilangan nyawa atas suatu kesepakatan dusta. Kesepakatan kebohongan yang berujung pada kematian. Adik-adik sekolah minggu yang baik, melalui cerita Ananias dan Safira kita diingatkan, kita bisa saja menutupi segala sesuatu di hadapan manusia, namun di hadapan Tuhan tidak bisa. Tuhan tahu dan mengenal kehidupan kita. Kita mungkin bisa membohongi papa, membohongi mama, abang, kakak, adik-adik, teman-teman, atau saudara-saudara kita. Tetapi Tuhan tidak dapat kita bohongi. Adik-adik yang baik, kita harus belajar berkata benar dan jujur. Jangan membohongi siapapun. Tuhan tidak boleh kita bohongi. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Kita diingatkan, karena Ananias dan Safira berbohong, Tuhan langsung membunuh mereka di tempat itu.
Tuhan tidak mau kita berbohong. Kita harus berkata benar. Petrus tidak suka Ananias berdusta. Sapira juga ikut mendukung Ananias. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang jujur, yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Kalau ada adik-adik yang mau berbohong, jangan diulangi lagi ya. Mungkin ayah kita, ibu kita pernah bertanya, "Nak, kamu sudah belajar ya?" "Sudah, Bu," katanya. "Sudah, Pak," katanya. Padahal dia belum belajar. Padahal dia bermain game online. Dia memainkan handphonenya. Itu bohong namanya. Ingat, ada lagu anak sekolah minggu. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi adik-adik, hiduplah dalam kejujuran. Jangan ada dusta di antara kita. Biarkan Roh Kudus yang berkuasa menuntun kita dalam persekutuan jemaat yang sehati, sepikir, dan sejiwa dalam kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu, melalui cerita tentang Ananias dan Sapira yang mendustai Allah, mendustai Rasul Petrus yang berakibat fatal sehingga mereka mati berdua. Ya Bapa di surga, ajar kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang jujur, berkata benar, sehingga apapun cita-cita kami, apapun keinginan kami, Tuhanlah yang mengabulkan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan, dan jauhkanlah dari kami tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, Tuhanlah kiranya yang menyertai dan memberkati. Di saat kami menghadapi pandemi COVID-19, biarlah Tuhan yang tetap memelihara kami, menjagai kami dalam bermain, dalam belajar, dalam setiap aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi mau kakak ingatin firman Tuhan, bukan hanya didengar saja, tapi dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahu